Kita hidup di era yang katanya serba digital. Era di mana semuanya bisa diakses lewat satu sentuhan jari. Belajar, bekerja, belanja, bahkan mencari bantuan. Semua terhubung lewat internet. Tapi, seberapa merata sebenarnya akses itu? Kita sering menganggap internet sebagai hal yang pasti, seperti listrik atau air bersih. Tapi bagi jutaan orang lain, sinyal adalah kemewahan. Bayangkan dua anak lahir di hari yang sama. Yang satu tumbuh di pusat kota, terbiasa dengan wifi cepat, tablet canggih, sekolah online, dan akses ke ribuan informasi setiap hari. Sementara satu lagi lahir di pelosok desa, belajar dari buku bekas, guru yang terbatas, dan kalau butuh internet harus naik bukit. Kadang cuma untuk unduh satu file PDF kecil. Dua anak, dua masa depan di negara yang sama, tapi berjalan di jalur yang sangat berbeda. Ini bukan soal usaha keras atau malas. Ini soal akses, dan akses yang tidak setara akan selalu menciptakan masa depan yang timpang. Kita sering mengulang jargon transformasi digital, tapi jarang bertanya, siapa yang benar-benar ditransformasi? Karena saat sebagian dari kita bicara tentang AI, metaverse, dan coding sejak dini, sebagian lain masih berjuang hanya untuk terhubung. Dan semua ketimpangan ini bukan cuma soal rasa, tapi bisa dibuktikan dalam angka. Sekarang, mari kita lihat realitanya. Angka-angka yang sering tersembunyi di balik narasi Indonesia maju. Karena data kadang bisa bicara lebih jujur daripada opini. Kita sering dengar bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai ratusan juta. Menurut survei dari APJI awal 2024, ada lebih dari 221 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Itu hampir 80% dari total populasi. Tapi angka itu menipu kalau tidak dibaca dengan jujur. Karena meskipun kelihatan besar, sebarannya tidak pernah benar-benar merata. Di Pulau Jawa, hampir semua kota besar sudah terkoneksi. Di Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Yogyakarta, internet sudah jadi kebutuhan harian, dari anak SD sampai pensiunan. Tapi mari kita geser pandangan sedikit ke timur. Di Papua, hanya sekitar 3,7% dari penduduk yang memiliki akses stabil ke internet. Di Maluku, angkanya hanya sekitar 5%. Bayangkan, lebih dari 90% penduduk di beberapa provinsi Indonesia bagian timur masih hidup tanpa koneksi digital yang memadai. Sementara di kota besar, orang-orang bisa streaming 4K, pakai AI generatif, bahkan kerja full remote dari rumah. Ketimpangan ini paling terasa ketika bicara soal pendidikan. Selama pandemi, ribuan sekolah tidak bisa melanjutkan pembelajaran daring, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa. Masih ada lebih dari 12.000 sekolah yang sama sekali tidak memiliki akses internet. Bahkan, lebih dari 8.500 sekolah belum punya listrik. Itu artinya, jutaan siswa di Indonesia tertinggal, bukan karena bodoh, bukan karena malas, tapi karena lahir di lokasi yang tak terkoneksi. Sementara di satu sisi negeri, anak-anak sudah belajar coding sejak usia dini. Di sisi lain, anak-anak harus menulis dengan lampu minyak dan menyalin soal dari papan tulis karena tidak ada printer atau koneksi online. Ketimpangan ini bukan hanya soal tempat tinggal, tapi soal masa depan. Karena siapa yang bisa terhubung hari ini adalah siapa yang bisa bersaing besok. Dan bukan cuma anak-anak yang jadi korban. UMKM di desa-desa kesulitan mengakses marketplace digital. Petani tidak tahu cara pasarkan hasil panen mereka secara online. Bahkan informasi dasar seperti perakiraan cuaca atau harga pasar sering tidak sampai, hanya karena sinyal tidak masuk ke desa. Pemerintah sebenarnya sudah mulai bergerak. Proyek besar seperti Palaparing dibangun untuk menghubungkan Indonesia dari ujung barat ke timur. Infrastruktur fiber optik digelar sepanjang puluhan ribu kilometer. Tapi medan geografis kita tidak mudah. Gunung, hutan, pulau-pulau kecil, semua jadi tantangan nyata. Kini,
Ada harapan baru lewat kerjasama dengan Starlink, internet berbasis satelit milik Elon Musk. Tujuannya jelas, menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau kabel. Tapi upaya ini masih dalam tahap awal. Dan bahkan jika teknologi berhasil masuk, tantangan berikutnya adalah literasi digital. Karena koneksi saja tidak cukup kalau orang tidak tahu cara menggunakannya. Ketimpangan digital bukan hanya soal kabel dan sinyal. Ini adalah refleksi dari ketimpangan sosial yang lebih dalam. Akses ke informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi semua tergantung pada satu hal. Apakah tempat tinggal kita ada di peta konektivitas atau dilupakan? Dan realita hari ini, masih ada jutaan orang yang hidup di luar jaringan secara harfiah maupun sosial. Di dunia yang katanya makin canggih, masih ada jutaan orang yang tertinggal. Bukan karena mereka lambat, tapi karena mereka dilupakan. Kita hidup di zaman di mana informasi melesat secepat cahaya, tapi tetap saja ada tempat-tempat di negeri ini yang bahkan belum bisa menyalakan satu lampu kecil koneksi. Dan kalau kita tidak berhenti sejenak untuk menyadari ini, kita akan terus maju sendirian, meninggalkan saudara-saudara kita di belakang. Ketimpangan digital bukan cuma tantangan teknologi. Ini soal keadilan sosial. Ini soal apakah kita ingin membangun bangsa yang benar-benar inklusif atau hanya sekadar cepat. Karena teknologi yang hanya dinikmati sebagian orang bukan kemajuan. Itu adalah diskriminasi baru yang dibungkus dalam sinyal, piksel, dan kabel serat optik. Tapi kita masih punya pilihan. Kita bisa mulai dari hal kecil, membagikan pengetahuan, membuka ruang belajar, mendukung komunitas lokal, dan mengingat bahwa akses adalah hak, bukan hadiah. Karena dunia ini tidak akan adil dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan oleh mereka yang sadar. Dan mungkin kalian bertanya, apa pentingnya semua ini buat gue yang tinggal di kota, yang sudah punya akses? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak hidup sendirian. Karena Indonesia yang maju hanya mungkin kalau semua anak bangsanya bisa ikut maju, bukan sebagian. Maka jika kalian merasa video ini penting, bantu sebarkan. Bukan demi views, tapi demi suara. Suara mereka yang selama ini tidak terdengar. Karena perubahan tidak selalu datang dari yang paling kuat, tapi dari yang paling peduli.